Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Ratapan 3 ayat 39 sampai 42. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita hari ini adalah dari ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Judul renungan hari ini, rahasia mengalami sukacita. Kita mudah kehilangan sukacita, wajah menjadi murung dan mudah marah. Tetapi sesungguhnya sukacita juga mudah kita alami, kita dapatkan. Penulis kitab Ratapan menulis sebuah refleksi puitis tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi dan penderitaan umat Allah selama pembuangan di Babilonia. Tentu mereka berada dalam keadaan sedih. Penulis Ratapan mengajak bangsa Israel untuk menyelidiki dan memeriksa hidup mereka, dan jika mereka telah setia kepada Tuhan Allah atau telah tersesat dalam dosa, dan diajak untuk berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan adalah ajakan untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan. Belas kasihan Tuhan tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Dosa dan ketidaktaatan merampas sukacita kita. Itu terjadi karena kita tahu hal yang benar untuk dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Alkitab berkata dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Itu merampas sukacita. Ada banyak hal lain yang dapat merusak sukacita kita. Tetapi dua hal yang paling umum saya lihat dalam hidup adalah orang-orang yang tidak seimbang mengatur dan menggunakan waktu dalam hidupnya. Dan kedua adalah orang-orang yang tidak menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka dan menyia-nyiakannya. Saudara harus menggunakan waktu dengan seimbang antara bekerja dan istirahat, antara aktivitas fisik dan aktivitas rohani. Saudara juga perlu melihat apakah saudara sudah menggunakan karunia yang Tuhan berikan dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Jika tidak, maka saudara akan kehilangan sukacita. Itu tidak berarti bahwa saudara harus mencari pekerjaan yang membutuhkan semua bakat dan karunia yang diberikan Tuhan pada saudara. Saudara dapat menggunakan sebagian waktu untuk memakai bakat dan karunia saudara dalam pelayanan. Karena itu akan membuat hati saudara penuh dan bersukacita. Pertanyaan saya secara pribadi pada saudara, apa yang Tuhan perintahkan untuk saudara lakukan tetapi belum saudara mulai kerjakan? Rahasia sukacita yang terus-menerus berlimpah dan meluap adalah ketaatan melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saudara kerjakan. Setiap kali saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup saudara akan dipenuhi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
telah mengingatkan kami bahwa sukacita datang dari hati yang taat kepadamu. Tolonglah kami untuk menyeimbangkan hidup kami antara bekerja dan melayani dengan bakat dan karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami dan kekuatan yang Engkau berikan dalam segala situasi dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.